Di awal sesi ini kita sudah membahas tentang konsep MVC dari si Laravel ini ya. Terdapat suatu routes, kemudian baru ada model, view, dan controllernya. Dan sekarang mungkin kita sudah banyak menggunakan routes dan controller. Dan kita juga sudah belajar tentang operasi create, read, update, delete dengan menggunakan query builder. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, kalau misalkan query builder ini bisa memiliki fungsi yang sangat banyak untuk melakukan operasi di dalam database, lalu apa fungsi model di dalam Laravel atau bagaimana sih bentuk model di dalam Laravel? Sebenarnya Laravel memang sudah memiliki default model di dalam file project kita yang dimana teman-teman bisa lihat lokasinya itu ada di dalam app, kemudian di dalam folder models. Contohnya adalah file class user.php di sini. Di sini selain memang digunakan untuk proses autentikasi, si model ini juga berfungsi untuk berinteraksi dengan field-field dari tabel users yang ada migrationsnya juga yang sudah disediakan oleh Laravel untuk kebutuhan melakukan query ke dalam tabel tersebut. Biasanya nama model ini juga nama bentuk singular atau bentuk tunggal dari tabel yang digunakan. Contohnya di sini ada model user, maka tabel yang akan digunakan adalah tabel users. Gitu kira-kira. Dan adanya model ini sebenarnya membantu kita untuk proses query, bukan hanya query seperti biasa kayak ya create, update, delete saja, tapi di dalam sini juga terdapat berbagai macam method dan banyak sekali method seperti memudahkan kita untuk melakukan join, kemudian untuk melakukan pagination, dan masih banyak lagi method-method yang dimiliki oleh Eloquent ini. Ya, ngomong-ngomong soal Eloquent, Eloquent ini memang fitur yang dimiliki oleh Laravel atau fitur spesial yang merupakan sebuah objek relational mapper. Jadi kita akan lebih mudah lagi berinteraksi di dalam database dengan menggunakan Eloquent ini. Dan syaratnya untuk menggunakan Eloquent itu teman-teman harus mengenerate class model, di mana untuk mengenerate class modelnya itu ya mudah sekali. Kita gunakan perintah PHP artisan make model, kemudian nama modelnya itu apa. Dan model ini bukan hanya digunakan untuk melakukan query biasa saja ya, tapi di sini juga bisa kita gabungkan dengan migration. Jadi pada saat kita membuat model itu bisa langsung membuat tabel yang kita inginkan juga, atau kita juga bisa mengenerate factory, di mana factory ini adalah fungsi yang secara otomatis mengenerate data dummy ya untuk kebutuhan testing mungkin atau data yang siap saji gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menampilkan data terlebih dahulu tanpa membuatnya. Kemudian kita juga bisa gabungkan dengan controller atau sekaligus dengan kebutuhan lainnya seperti factory, seeder policy, kemudian sampai dengan form request juga untuk validasi, atau bahkan dengan menambahkan pivot yang nantinya akan secara otomatis model tersebut digunakan untuk tabel pivot gitu. Contohnya mungkin kita bisa langsung membuat suatu model sekaligus dengan factory-nya, di mana kita bisa mengenerate nama-nama produk secara otomatis dengan menggunakan fungsi factory tersebut. Jadi kita buat PHP artisan make model dan namanya adalah produk. Jangan lupa menggunakan uppercase di awal. Dan nama dari modelnya adalah bentuk singular dari tabel yang akan kita gunakan. Contohnya di sini adalah tabel products, maka modelnya adalah produk. Dan karena kita ingin mengenerate untuk factory-nya juga, jadi kita bisa tambahkan option factory. Kita tekan enter. Nah, maka ada dua file yang berhasil kita generate. Yang pertama adalah product, yang kedua adalah product factory yang ada di dalam database factories, dan ada nih file product factory. Dimana sebelumnya ya cuma ada user factory doang. Itu ya contoh dari file factory yang sudah ada. Pertama, supaya teman-teman bisa menggunakan factory ini, yang pertama kita definisikan dulu field-fieldnya di dalam file model. Di sini kita bisa tambahkan protected variable field label, dan di sini kita tentukan field-field mana saja yang kita bisa isikan nilainya, baik itu untuk nanti proses create, update, delete, ya create dan update sebenarnya ya. Dan field-field ini harus mengikuti dengan kolom yang ada di dalam tabel products kita.
Karena sebelumnya kita sudah membuat name, kemudian price, kuantitas, status, maka kita perlu menambahkan hal yang sama juga. Name, kemudian price, kemudian kuantitas, dan status. Jadi harus kita tambahkan seperti ini. Lalu di dalam file product factory-nya, sekarang kita definisikan pada setiap kolom ini akan kita isikan data apa gitu. Di sini kita bisa panggil method fake, kemudian nilai yang akan kita gunakan, semisal di sini ada nggak ya nama produk? Oke, karena tidak ada nama produk, kita bisa manfaatkan dengan mungkin nama kota dulu aja ya gitu sebagai contoh. Kemudian ada price, di sini mungkin kita bisa tambahkan data apa ya? Number. Ya, mungkin kita bisa menggunakan random number. Kemudian untuk kuantitas juga sama ya, random number juga. Dan untuk status kita berikan metode boolean seperti ini. Jadi nantinya akan secara random sebanyak 5 kali nanti ya akan mendapatkan nilai true-nya, kira-kira seperti itu. Sudah kita buat. Dan bagaimana cara memanggil si factory ini ya? Kita bisa definisikan terlebih dahulu si modelnya. Di sini kita bisa tambahkan model, dan modelnya adalah product class. Oke, jangan lupa teman-teman perlu import juga namespace-nya seperti ini supaya bisa dipakai. Dan tinggal kita panggil class product factory ini baik dengan menggunakan seeder atau bisa menggunakan tinker gitu. Jadi tinker ini adalah tools command line juga, teman-teman bisa gunakan artisan tinker seperti ini. Dan kita bisa panggil model kita yaitu product factory seperti ini. Kemudian kita akan coba hitung berapa banyak data yang akan kita generate. Semisal ada 100 data dan kita panggil metode create, maka pada saat kita tekan enter nanti ada 100 data yang langsung masuk ke dalam tabel products kita. Kita coba tekan enter. Oke, model produknya tidak ketemu ya, jadi kita bisa berikan namespace-nya secara lengkap seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi kita bisa lihat nih ada log 100 data harusnya yang berhasil kita generate dan kita masukkan ke dalam database gitu. Mungkin kita bisa coba cek ya di tabel produk sekarang. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Sudah ada data ya 100 data sih harusnya. 101 karena satunya kan ada ini ya, sebelumnya sudah kita buat manual. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk statusnya juga chance untuk mendapatkan true itu setiap 5 data itu pasti mendapatkan nilai true gitu. Oke, jadi models ini banyak ya manfaatnya. Nanti juga kita akan bahas setiap fiturnya dan bagaimana kita sangat terbantu oleh model ini. Salah satunya adalah factory untuk mengenerate data dummy, dan nantinya kita juga akan coba ubah query builder yang sudah kita buat di dalam product controller ini, dan kita akan implementasikan proses create, update, delete-nya dengan menggunakan Eloquent.